Halo, pemirsa channel YouTube Sus92G, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Bentar lagi kita memperingati hari tahun baru ya. Sebelum tahun baru bagi umat Nasrani merayakan Natal. Saya ingin memberikan tanggapan terhadap video atau terhadap peristiwa yang terkait dengan penganiayaan. Bisa juga dikatakan percobaan pembunuhan. Karena saking beratnya dan saking, ya kalau dikatakan sadis ya mungkin ya kalau dikatakan sadis gitu. Yang dilakukan oleh anak kos toko roti di Jakarta Timur terhadap pelayannya, seorang perempuan. Sengaja saya tidak sebut namanya ya, tidak sebut nama pelaku, tidak sebut nama daripada siapa si korban. Jadi begini, mengapa saya sangat bereaksi terhadap hal ini? Pertama, peristiwa ini peristiwa yang cukup menarik perhatian masyarakat. Mengapa? Ya karena cara penanganannya lamban, kemudian peristiwanya sungguh mengharukan, dan peristiwa ini mestinya ditangani dengan cepat. Kalau tidak ditangani dengan cepat, ini bisa menimbulkan memancing amarah rakyat, masyarakat, dan bisa juga menimbulkan peristiwa yang lebih besar seperti SARA dan sebagainya. Tapi untunglah anggota DPR segera bereaksi, segera memanggil Kapolres. Anggota DPR Komisi 3 saat ini, wah, begini, tidak hanya memanggil Kapolri, tapi langsung manggil Kapolda dan Kapolres yang bersangkutan. Kita patut hormat pada beliau. Kenapa? Kalau memang Mabes Polri, mungkin jalurnya panjang, nanti Kapolri harus manggil Kapolres lagi, ceritanya jadi lain. Inilah wakil rakyat yang bagus seperti ini. Mudah-mudahan sampai akhir periode nanti tetap seperti ini. Komisi 3 di bawah Pak Habibur Rahman. Mari kita dengarkan RDP tentang peristiwa ini. Vital, ya bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Begitu Pak. Itu kekesalan yang mewakili rakyat yang dilakukan oleh anggota DPR. Peristiwanya terjadi di kota metropolitan, Jakarta. Polresnya Polres, ya, kalau udah metropolitannya, ini cerminan Polres terbaik di Indonesia, gitu. Tapi untuk kasus ini, yang demikian menarik perhatian masyarakat, demikian apa namanya memilukan perasaan, kok 2 bulan baru ditangani? Terjadinya 18, dilaporkannya tanggal 18 apa namanya Oktober, baru ditangkap ya 2 bulan kemudian, ya 16 Desember gitu. Ini keterlaluan ya. Nah, belum dengan ceritanya, lapornya pertama ke Polsek Cakung kalau nggak salah, tidak diterima, nggak tahu apa alasannya. Kemudian pindah lagi ke Polsek mana gitu, masih di wilayah Polres Jakarta Timur, tidak diterima lagi. Kemudian baru lapor ke Polres, Polresnya lambat. Nah ini bagaimana? Ini penilaian tersendiri untuk Pak Kapolres ya. Kapolres mendapatkan perhatian khusus ini. Mudah-mudahan dari Mabes Polri ada atensi untuk Kapolres ini. Jadi ini sengaja saya angkat ini karena betapa cintanya saya sama Polri. Saya ini Polri. Saya tidak menghendaki Polri lamban seperti ini karena nama baik Polri akan rusak. Kalau nama baik Polri rusak, saya termasuk orang yang kena getahnya. Saya ingin Polri itu responnya cepat, humanis, kemudian berkeadilan, dan mempunyai pengetahuan hukum. Jadi jangan kayak gini. Ini yang terangkat ke permukaan, yang kayak gini di Jakarta, dekat sama Polda Metro, dekat sama markas usaha, dekat sama presiden gitu. Kok kayak gini gitu. Dekat sama Kompolnas. Nah, kalau di pelosok kayak apa gitu.
Oke, mudah-mudahan ada perubahan untuk seluruh Indonesia. Kalau Polri-nya baik, kita senang. Dan Polri jangan marah ya, dikoreksi oleh DPR, karena DPR ini mewakili rakyat. Rakyat itu adalah pemilik daripada Polri. Polri itu bukan miliknya polisi, Polri itu miliknya rakyat. Oke, kita lanjutkan. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan. Terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga. Nah, ini Pak Rekwanto, ini beliau backgroundnya polisi juga. Penyelidikannya 1 bulan, baru ditangkap 1 bulan. Padahal semua kata beliau sudah lengkap. Saksi lapor ada, kemudian alat bukti lain ada, CCTV video ada, kemudian barang bukti berupa kursi yang digunakan melempar dan sebagainya ada semua. Kurang apa? Oh mungkin mereka sembunyi. Loh, kalau nangkap orang kayak gini aja susah ya, nangkap teroris atau nangkap perampok kelas berat, bagaimana gitu ya? Kira-kira. Jadi saya itu bukan apa ya, sebagai orang yang sudah tua ya, yang pernah di polisi gitu, selalu ingin adik-adik saya, junior-junior saya ini tambah maju gitu, kayak polisi di luar. Ya, wah itu Pak anak buah dilakukan, makanya diperbaiki. Tidak ada anak buah yang salah pimpinan. Nggak tahu sibuknya apa gitu. Sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 hari sampai seminggu selesai tuh. 3 hari sampai seminggu selesai. Saya sependapat dengan Pak Ridwanto. Selesai. Apa susahnya? Saksi ada, tersangka ada, alat bukti lainnya berupa CCTV itu juga alat bukti forensik ada, buat pisau juga gampang gitu kan karena dekat sama rumah sakit, dekat sama dokter, dekat sama ahli, apa susahnya? Jadi tolonglah ya untuk Polri ya bukan hanya Jakarta Timur, seluruh Indonesia itu. Dan Polsek juga gitu. Tidak ada istilah Polri menolak laporan. Kalau misalnya oh di Polsek itu tidak ada tenaga, tidak. Terima dulu laporannya. Setelah itu kalau tidak mampu limpahkan ke Polres. Polres yang nggak mampu limpahkan ke Polda. Polda nggak mampu, mabes. Yang penting rakyat jangan oh cari ke sini, cari ke sini, cari ke sini. Untung aja nggak ada polisi swasta. Kalau nggak mereka lapor ke polisi swasta gitu. Ini pengalaman ya untuk seluruh Indonesia. Jangan lagi terjadi seperti ini. Dan saya yakin lebih banyak terjadi peristiwa seperti ini. Polisi nolak laporan. Saya termasuk salah satu konsep yang membuat PP tentang penyidikan bersama Pak Arianto tadi. Dulu beliau adalah kadif hukum ya. Di situ tidak ada istilah polisi nolak laporan, harus terima. Dan apalagi peristiwa ini penganiayaan ini ya, ini bukan delik aduan. Dilaporkan atau tidak dilaporkan, ya ini kalau diketahui oleh polisi maka ini harus diproses. Ini bukan delik aduan ya. Oke, buka-buka lagi hukum itu ya. Oke, inilah kita sangat prihatin akan hal seperti ini. Semoga tidak terulang di lain waktu dan semoga rakyat Indonesia benar-benar merasakan ada polisi. Negara itu hadir. Nah, mari kita dengarkan apa berikutnya. Masyarakat juga ya koreksi juga untuk kepolisian terutama Jakarta Timur ya. Jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Itu sangat memprihatinkan kita. Kalau no viral, no justice. No viral, no attention. Waduh, sedih kita. Kepada siapa lagi melapor? Tolong untuk polisi-polisi muda yang jauh di bawah saya, Anda lebih pinter, peralatan Anda jauh lebih maju, kemudian dukungan anggaran jauh lebih besar dari zaman era saya dan Bapak dibandingkan dengan tahun 70-an, era saya awal jadi polisi. Anda jauh lebih bagus. Dan harapan masyarakat sangat besar kepada Polri
dan koleksi masyarakat pada Polri luar biasa itu bukan karena kebencian tapi karena kecintaan. Mereka sangat mencintai Polri. Saking cintanya pada Polri, gitu. Oke, kita tidak mau lagi ada kata no viral justice, kemudian apalagi ada istilah jangan lapor polisi, kehilangan telur jadi kehilangan kerbau. Bukan ayam, kehilangan telur. Ya, kemudian ya, dalam kasus ini perkembangan terakhir saya lihat mengarah kepada upaya-upaya untuk meringankan hukuman daripada si tersangka. Apa itu caranya? Dengan memeriksa kejiwaan. Dikatakan dia tidak normal, dia begini-begini. Silakan. Itu urusan hakim nanti. Tetapi polisi tetap harus melakukan penyidikan sebagaimana biasa dan harus tuntas, harus diserahkan kepada jaksa dan sampai ke pengadilan. Tidak ada polisi mengambil kebijakan apapun agar orang ini dibebaskan dari hukuman. Dan polisi jangan takut bahwa ada pihak-pihak di belakang yang minta tolong, minta apa-apa. Anda jalan aja lempeng sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, oke. Dan juga satu lagi, kasus ini kita mohon juga jangan ini ditimpakan pada polisi saja, tapi kemana Denmark? Lihat si karyawan itu, apakah ada BPJS-nya? Karyawan itu apakah telah terlindungi sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Kemudian gajinya katanya sudah sekian bulan tidak dibayar. Kemudian lagi dicek lagi apakah jam kerja dan sebagainya, apakah job description pekerjaannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini Deklaker, ini Pomda, ya, bukan polisi saja. Polisi hanya aspek pelanggaran hukumnya, pelanggaran hukum terkait pidana, penganiayaan dan sebagainya. Tapi pelanggaran-pelanggaran ketenaga kerjaan Deklaker yang harus turun. Terima kasih.